Bab 455, apa? Aku baru saja kembali. Kau ingin aku kembali dan menyerang sekolah Jie? Di Pulau Golden Owl, Lu Xiaoran, yang sedang menyendiri, tiba-tiba membuka matanya dan menyipitkannya. Aura ini, mungkinkah Duobao telah menjadi orang suci? Setelah terdiam sejenak, dia mendengus. Memangnya kenapa kalau dia jadi orang suci? Kekacauan primordial Zenith Heaven Golden Immortal yang kumiliki sudah cukup untuk membuatnya menderita puluhan kali. Lu Xiaoran tidak terkejut Duobao telah menjadi orang suci. Saat itu, Taois Duobao telah mengkhianati sekolah Jie dan melarikan diri ke Gunung Roh Barat untuk menjadi murid Sun Ti dan Jie Yin serta Patriark Buddha dari Sekte Barat. Dia pasti telah dijanjikan sesuatu oleh pihak lain. Terlebih lagi, beberapa waktu yang lalu, mata-mata yang ditanam sekolah Jie di Gunung Roh juga telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa Gunung Roh ingin memulai pertemuan 10.000 Buddha untuk membantu Duobao menjadi orang suci. Lu Xiaoran sudah lama menebaknya. Di Istana Awan Ungu, Tong Tian, yang sedang menyendiri, juga membuka matanya hampir bersamaan. Aura ini, apakah itu Duobao? Matanya agak rumit. Aku tidak menyangka dia bahkan sudah menjadi orang suci. Tekanan pada Xiaoran semakin besar. Bisakah dia mengalahkan musuh-musuh ini? Apakah sekolah Jie kita benar-benar bisa makmur? Terdengar desahan pelan dari Istana Awan Ungu. Para orang suci dari tempat lain juga segera merasakan aura ini, tetapi mereka tidak berbuat banyak. Jelas, semua orang telah lama menduga bahwa Duobao akan menjadi orang suci dan tidak penasaran sama sekali. Di sisi lain, di pengadilan surgawi, Hao Tian telah lama mengetahui bahwa sekolah Jie telah membunuh banyak pengikut dari sekolah Ren, sekolah Chan, dan Sekte Buddha. Namun, dia tidak mengirim pasukan. Pertama, pengadilan surgawi tidak memiliki faksi di dunia primordial dan sama sekali tidak dirugikan oleh sekolah Jie. Kedua, kekuatan pengadilan surgawi adalah sesuatu yang telah susah payah ia kumpulkan. Saat itu, jika bukan karena dia yang menangis dan memohon Hong Jun agar mengirimkan kesengsaraan penyegel dewa, dia tetaplah seorang jenderal tanpa komandan. Jika dia memprovokasi sekolah Jie, pasukan sucinya yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Dia hanya akan menderita kerugian besar. Selama dia tidak bodoh, mustahil baginya untuk terlibat dalam masalah ini. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa membiarkan beberapa sekte saling bertarung sampai mati sebelum keluar untuk membereskan kekacauan itu. Sempurna, dia sudah lama tidak senang dengan orang suci ini. Dia jelas merupakan penguasa 3 dunia yang didirikan oleh leluhur Dao Hongjun dan kaisar terkuat di dunia. Pada akhirnya, sekelompok orang suci berhasil menekannya, membuatnya tidak bisa bernapas. Yang lebih dibencinya lagi ialah karena kelompok orang suci ini telah membina sekelompok murid. Mereka semua tidak lemah dan bahkan berani menantangnya. Karena itu, banyak orang di 3 dunia tidak berada di bawah kendalinya. Hal ini sungguh tidak tertahankan baginya. Sekarang Lu Xiaoran tiba-tiba muncul, sangatlah sempurna jika dia bisa menekan kesombongan mereka. Itu luar biasa. Ngomong-ngomong, hari ini sungguh menyenangkan. Kenapa tidak pergi ke Istana Bulan Luas lagi malam ini? Sudah lama sejak terakhir kali dia mengobrol dengan Peri Chang'e di malam hari. Bagaimana kalau merayakannya hari ini? Namun, pada saat ini, aura yang kuat muncul dari barat. Tubuh Kaisar Giok tiba-tiba bergetar, dan matanya melebar. Ini, aura yang familiar ini. Apakah ini Taois Duobao? Gautama, sialan, dia benar-benar menjadi orang suci. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, wajah Kaisar Langit langsung pucat pasi. Karena Duobao telah menjadi orang suci, bukankah itu berarti akan ada orang lain di seluruh 3 dunia yang dapat menekannya? Sialan, kalau bukan karena dia Kaisar Giok dan harus peduli dengan citranya, dia benar-benar ingin mengutuk. Sebelum dia selesai terkejut, cahaya keemasan langsung memasuki istana Numinousnya. Karena cahaya keemasan ini sangat kuat, para dewa di pengadilan surgawi tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum pihak lain memanfaatkan kesempatan untuk tiba di depan mereka. Ekspresi Kaisar Giok sedikit dingin. Dari tatapannya, ia secara alami dapat mengetahui bahwa pihak lain adalah Qi Jingzi, salah satu dari 12 dewa emas di bawah langit primordial tertinggi. Kekuatan Dharma pihak lain serupa dengannya. Sejak kesengsaraan perjalanan ke barat, mereka berdua telah menjadi semi-Sein dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Sein. Karena Gautama sudah menjadi orang suci, suasana hatinya sudah buruk. Qi Jingzi, mengapa kamu datang ke pengadilan surgawi kami?
Qi Jingxi tersenyum dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Rekan Taois Hao Tian, santo baru dari sekolah Jie itu membiarkan murid-muridnya membunuh tanpa ampun di dunia primordial. Sebagai penguasa pengadilan surgawi, bagaimana mungkin kau hanya berdiam diri? Kaisar Langit tersenyum dingin dalam hatinya. Qi Jingxi ini benar-benar munafik. Biasanya, pihak lain sama sekali tidak menganggapnya sebagai penguasa tiga dunia. Sekarang, ketika sekolah Jie sedang dalam masalah, pihak lain itu malah datang dan mengatakan bahwa dia adalah penguasa pengadilan surgawi. Pihak lain itu mungkin mencoba memanfaatkannya lagi. Namun, dia tidak berencana membiarkan pihak lain memperlakukannya sebagai orang bodoh. Dia berpura-pura gelisah. Rekan Taois Qi Jingxi, sebenarnya, aku juga ingin membantumu. Namun, kau juga tahu bahwa sebagian besar pengadilan surgawiku dipenuhi oleh para mantan bawahan sekolah Jie. Jika kau memintaku untuk memerintahkan mereka pergi ke Pulau Golden Ao dan menyerang teman-teman lama sekolah Jie itu, mereka pasti tidak akan mau, kan? Qi Jingxi tersenyum dingin. Rekan Taois Hao Tian, jangan bercanda denganku. Kau yang mengendalikan segel dewa. Dengan segel dewa di tanganmu, siapa yang berani melawanmu? Lagi pula, murid-murid sekolah Jie bukanlah satu-satunya murid di pengadilan surgawimu. Kau juga punya murid dari sekolah lain. Bagaimana dengan mereka? Kaisar Langit juga mendengus dingin. Apakah pihak lain benar-benar berharap pengadilan surgawinya bekerja untuk sekolah Chan secara gratis? Pihak lain benar-benar tahu cara bermimpi. Rekan Taois Qi Jingxi, kau salah. Meskipun mereka bawahanku dan dikendalikan oleh segel dewa, mereka tetaplah bawahanku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tak berperasaan? Bagaimana mungkin aku mengabaikan perasaan mereka dan dengan sembrono menginjak-injak martabat mereka? Lalu apa hakku untuk menjadi penguasa pengadilan surgawi? Bukankah aku akan sama dengan iblis-iblis tak berperasaan itu? Qi Jingxi mengutuk Kaisar Giok dalam hatinya karena tidak tahu malu. Apa dia benar-benar berpikir dia orang penting? Sepertinya dia perlu mencari masalah dengan pihak lain. Dia terbatuk pelan, dan ekspresinya melunak. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu rekan Daois Hao Tian. Sayangnya, sebelum aku pergi, guruku memintaku membawakan hadiah untuk rekan Daois Hao Tian. Kaisar Langit mengangkat alisnya sedikit. Hadiah apa? Hehehehe, bukan apa-apa. Ini hanya catatan pemahaman guruku tentang hukum Dao Agung. Agaknya, sebagai penguasa tiga dunia, rekan Daois Hao Tian tidak kekurangan hal seperti ini. Kalau begitu, aku pergi dulu. Begitu selesai berbicara, Qi Jingxi berbalik dan hendak pergi ketika ekspresi Kaisar Giok berubah drastis. Ia tiba-tiba berdiri dari kursi naga dan mengangkat tangannya. Rekan Taois, tunggu. Sudut mulut Qi Jingxi sedikit melengkung. Ia tahu Kaisar Langit tidak akan menolak. Ia berbalik lagi, dan kesombongan di wajahnya kembali. Namun, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, dia sudah punya cara untuk menghadapi Kaisar Langit. Dia pasti tidak akan membiarkan pihak lain lolos begitu saja. Inilah hak istimewa khususnya sebagai murid pribadi seorang santo. Di tiga dunia, selain beberapa orang suci, hanya murid-murid orang suci seperti dia yang bisa mengintimidasi Hao Tian, penguasa istana surgawi. Membayangkannya saja sudah membuatnya merasa segar kembali. Kenapa? Apakah ada hal lain, rekan Daois Hao Tian? Kaisar Giok berkata dengan ekspresi serius, rekan Taois, apakah yang baru saja kau katakan itu benar? Apakah kau benar-benar memiliki buku catatan surga primordial tertinggi? Tentu saja, sebagai salah satu dari 12 dewa emas sekolah Chan, bagaimana mungkin aku berbohong? Kaisar Langit mengutuk dalam hatinya. 4 dari 12 dewa emas telah lama tertipu untuk bergabung dengan Gunung Roh. Tak ada lagi 12 dewa emas. Lagi pula, kultivasi Qi Jingxi memang lemah. Saat itu, saat kesengsaraan penyegel dewa, dia dipukuli oleh muridnya sendiri. Dia benar-benar memalukan. Beraninya dia pamer di sini dan membanggakan 12 dewa emas dari aliran Chan. Namun, pada saat ini, pihak lain sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, jadi dia tidak bisa terlalu sombong. Rekan Taois, sebenarnya, saya juga cukup kesal dengan Lu Xiaoran. Dia baru saja menjadi orang suci dan telah menerima pengampunan dari dunia primordial. Namun, belum lama ini dia sudah bertindak sangat arogan. Dia tidak menghormati para orang suci dan semua makhluk hidup. Bagaimana kita bisa membiarkannya terus membunuh seperti ini? Di masa depan,
bukankah dia akan mengancam seluruh 3 dunia? Aku siap mengirim 100.000 pasukan surgawi untuk memasang jaring yang tak terhindarkan dan menangkap semua murid sekolah Jie sekaligus. Qi Jingxi mencibir dalam hatinya dan berkata tanpa ampun. Kenapa? Bukankah rekan Daois Hao Tian baru saja mengatakan bahwa semua pejabatmu adalah mantan bawahan sekolah Jie? Kau yakin sekarang baik-baik saja? Rekan Taois Qi Jingxi, kenapa kau menggodaku? Aku hanya mempertimbangkan bawahanku tadi. Tapi, dibandingkan dengan keselamatan 3 dunia, yang terakhir lebih penting, kan? Melihat betapa Kaisar Langit menginginkan buku catatan itu, Qi Jingxi merasa semakin jijik. Namun, dia tetap mengeluarkan buku catatan itu. Lagi pula, berurusan dengan Lu Xiaoran adalah hal terpenting saat ini. Kalau begitu, rekan Daois Fast Heaven, silakan kirim pasukanmu sesegera mungkin. Ia melempar buku catatan itu. Hao Tian buru-buru menangkapnya seolah-olah ia telah mendapatkan harta karun. Ia hanya perlu menyapukan indera ilahinya dan langsung tahu bahwa buku catatan itu asli. Ia langsung gemetar saking gembiranya. Dia telah mengumpulkan semua yang dibutuhkannya. Sebagai ahli alam tertinggi dari 3 dunia, ia telah diam-diam mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun. Ketika saatnya tiba, ia akan langsung menembus belenggu dan maju ke kultivasi yang lebih kuat, alam suci. Pada saat itu, dia tidak perlu lagi peduli dengan ekspresi orang suci lainnya. Dapat pula dikatakan bahwa pada saat itu, ia benar-benar akan dianggap sebagai ahli tertinggi dari 3 dunia. Akan tetapi, meskipun dia memiliki kekuatan yang cukup, dia masih kurang pemahamannya terhadap Dao besar. Sayangnya, ia tidak seperti Gautama. Gautama memiliki 2 orang suci, Jiyin dan Zunti, di belakangnya, dan seseorang yang menjelaskan berbagai hal kepadanya di belakangnya. Di sisi lain, ia tidak memiliki apapun. Hongjun juga tidak mungkin merendahkan diri untuk menjelaskan kepadanya. Karena itu, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk maju ke alam suci. Sekarang, dia akhirnya akan menebus penyesalan ini. Jika dia menebus kekurangannya ini, dia akan mencapai kesempurnaan sepenuhnya. Baiklah. Aku akan meminta Neza mengirim pasukan ke dunia primordial untuk melawan murid-murid sekolah Jie. Hao Tian sama sekali tidak takut kepada Lu Xiaoran karena dia tahu selama Lu Xiaoran tidak bergerak, para orang suci lainnya pun tidak akan bergerak. Namun, jika Lu Xiaoran menyerang, para orang suci lainnya akan langsung keluar dan membunuhnya. Saat itu, bahkan Hongjun tidak akan mengatakan apapun. Hehehe, jika dia diberi beberapa hari lagi untuk menjadi orang suci, dia tidak perlu takut dengan sekolah Jie. Mungkin dia bahkan bisa memanfaatkan kekacauan itu untuk memperoleh beberapa keuntungan. Bab 456, apa kau bercanda denganku? Apakah murid-murid Sein Lu generasi kedua semuanya adalah Dewa Langit Zenit kekacauan primordial? Begitu Neza kembali ke Istana Surgawi, pasukan Surgawi yang menjaga gerbang Surgawi Selatan segera mengeluarkan perintah Kaisar Giok. Mendengar berita ini, Neza tercengang. Apa ini? Dia baru saja kembali dan pihak lain ingin dia memimpin pasukan untuk melawan pengikut sekolah Jie. Lagi pula, apakah sekolah Jie merupakan tempat yang bisa ditangani pihak lain? Tidakkah mereka tahu betapa kuatnya sekolah Jie? Mereka semua merupakan ahli Zenith Heaven Golden Immortal Realm, dan yang terlemah di antara mereka hampir mencapai puncak Zenith Heaven Golden Immortal Realm tahap akhir. Jumlah primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortals milik pihak lain bahkan lebih tinggi dari jumlah Sein yang dimiliki Hongjun. Kekuatan pengadilan surgawi dan sekolah Jie seperti perbedaan antara ketapel dan bom nuklir. Ia bergegas ke istana Numinous dan berkata dengan bingung, Yang Mulia, mengapa Anda tiba-tiba memerintahkan kami untuk menyerang sekolah Jie? Tidak ada dendam antara pengadilan surgawi kami dan sekolah Jie. Hao Tian meliriknya dan sedikit mengernyit. Pada saat ini, ia tiba-tiba merasakan sedikit kejanggalan, seolah-olah Neza di depannya sedikit berbeda. Namun, sekeras apapun ia berusaha, ia tak mampu melihat sisi Neza yang sebenarnya. Seolah-olah Neza tak berbeda dari sebelumnya. Sesaat kemudian, Hao Tian segera membuka mata sucinya dan melihat ke arah gua tirai air. Ketika dia melihat tubuh iblis Sun Wukong dan Neza masih berada di gua tirai air, dia langsung menghela napas lega. Selama tubuh iblis emas Neza masih ada, mustahil baginya untuk memberontak. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa kedua tubuh iblis itu adalah hasil karya Fang Tianyuan. Karena tingkat pengolahan Fang Tianyuan telah menembus alam abadi emas puncak kekacauan primordial dan jauh melebihi Hao Tian,
dia sama sekali tidak mampu menembus teknik ilusi Fang Tianyuan. Lalu, raut wajahnya berubah dingin saat ia bertanya dengan dingin, "Berani sekali kau, Neza. Kenapa aku harus menjelaskan perintahku padamu?" Kilatan tajam terpancar di mata Neza. Kalau saja dia tidak takut menunda guru besarnya, dia pasti sudah lama membunuh bajingan ini. Pihak lain telah memenjarakan tubuh iblisnya dan mengubahnya menjadi boneka dan mengendalikannya sesuai keinginan pihak lain. Neza hanya ingin menekan Kaisar Giok di bawahnya dan menggunakan harta karunnya yang paling berharga, tombak api, untuk menghancurkannya berulang kali. Saat itu, ia langsung berpura-pura ketakutan dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Yang mulia, mohon maafkan saya." Neza tidak tahu sopan santun dan pantas mati. Neza hanya merasa ada orang suci di sekolah Jie. Jika kita gegabah menyerang sekolah Jie, akankah pengadilan surgawi kita dirugikan? Penjelasan ini lebih masuk akal. Kaisar Giok mengangguk dan segera melembutkan nadanya. Sebaiknya kau berpikir seperti itu. Tapi, aku hanya memintamu memimpin pasukan untuk menghadapi murid-murid sekolah Jie. Aku tidak memintamu menghadapi orang suci sekolah Jie. Lu Xiaoran juga tidak berani menyerang dengan mudah. Jika dia berani menyerang dengan santai, bagaimana mungkin para Saint lainnya membiarkannya begitu saja? Kau bisa membawa pasukanmu untuk menghadapi murid-murid sekolah Jie yang membuat masalah di dunia primordial. Kau tidak perlu khawatir tentang hal lain. Ya, Neza menangkupkan tangannya tanda setuju dan langsung berkata, "Yang mulia, aku punya permintaan. Katakan padaku, meskipun aku telah mengalami ratusan pertempuran, aku cukup percaya diri untuk melawan seorang ahli, tetapi aku tidak memiliki kekuatan untuk memimpin pasukan dalam pertempuran. Soal memimpin pertempuran, kita masih perlu bergantung pada ayahku. Maafkan aku karena meminta ini, tapi tolong lepaskan ayahku dan biarkan dia memimpin pasukan dalam pertempuran. Aku bersedia menjadi garda terdepan pasukan. Saya jamin ayah saya pasti bisa menebus kesalahannya." Hao Tian menyipitkan matanya sedikit dan merenung sejenak sebelum mengangguk. "Kau benar, dalam hal memimpin pasukan dalam pertempuran, kau memang lebih rendah dari ayahmu. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengizinkannya dan membebaskan ayahmu dari penjara surga untuk sementara waktu. Jika dia ikut andil dalam penyerangan terhadap murid-murid sekolah Jie kali ini, aku akan mengampuni dosanya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan dan membalas dendam padanya. Saat ini, pengadilan surgawi membutuhkan lebih banyak kekuatan. Bagaimanapun, dengan tubuh iblis Neza di tangannya, ia tidak takut pihak lain memberontak. Terima kasih, Yang Mulia. Aku akan meminta ayahku untuk memimpin pasukan ke dunia primordial. Sekarang, Neza segera tiba di penjara surga dan membebaskan Raja Langit Pagoda Li, lalu melaporkan perkembangan terkini di 3 dunia kepada pihak lain. Ia bahkan melaporkan kabar bahwa ia telah mendapatkan kembali tubuh iblisnya. Ketika Li Jing mengetahui bahwa putranya telah mendapatkan kembali tubuh iblisnya dan menjadi makhluk hidup yang utuh, dia langsung gembira. Ketika Li Jing mengetahui bahwa Lu Xiaoran telah menjadi orang suci dan orang suci ke-7 di dunia serta telah menerima kesengsaraan ke-6, dia tidak terlalu terkejut dan ekspresinya sangat tenang. Neza tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa agak bingung. "Ayah, kenapa ayah tidak terkejut sama sekali? Ini masalah besar yang menggemparkan 3 dunia." Li Jing mengelus jenggotnya dan tersenyum. "Hehe, awalnya, aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang ini. Tapi, karena kamu sudah mendapatkan tubuh iblis, aku tidak perlu menyembunyikannya darimu. Tahukah kamu mengapa aku menyembunyikan alasanku melepaskan Jiang Xia? Itu karena aku sudah membuat kesepakatan dengannya. Sebagai imbalan atas bantuanku, dia setuju untuk membantuku mengambil tubuh iblismu dan menjadikanmu manusia seutuhnya. Lagi pula, ada rahasia besar yang terlibat. Rahasia yang akan menggemparkan ke-3 dunia. Rahasia apa? Rahasia itu ada hubungannya dengan identitas Lu Xiaoran. Dia adalah reinkarnasi Pangu." "Apa? Katamu dia reinkarnasi Pangu?" Neza tiba-tiba berseru, kaget tak bisa berkata-kata. Baru pada saat inilah dia akhirnya mengerti mengapa guru besarnya begitu berkuasa. Ternyata dia adalah reinkarnasi Pangu. Pantas saja dia baru beberapa tahun berkultivasi dan telah menjadi dewa emas kekacauan primordial tanpa batas. Pantas saja dia punya begitu banyak metode luar biasa. Neza sebelumnya bertanya-tanya siapakah yang bisa begitu abnormal. Sekarang setelah dia menyingkirkan awan-awan, dia akhirnya mengerti.
Li Jing mengangguk dengan sungguh-sungguh. Benar, dia reinkarnasi Pangu. Itulah mengapa kecepatan kultivasinya begitu cepat dan dia bisa mencapai alam suci dalam waktu sesingkat itu. Leluhur Dao mungkin tidak tahu tentang ini saat ini. Jiang Xia tahu karena dia bertanggung jawab atas segel dewa dan telah menyegel banyak makhluk abadi. Karena itu, dia mendapat kesempatan untuk mengungkap rahasia surgawi. Memanfaatkan kesempatan itu, Jiang Xia berhasil menyimpulkan bahwa identitas Lu Xiaoran adalah reinkarnasi Pangu. Jika ia bisa membunuh Lu Xiaoran, ia bisa merebut keberuntungan besar Lu Xiaoran dan menjadi orang suci. Namun, leluhur Dao juga telah membelaki ungu primordialnya selama bertahun-tahun dan mengatur agar para jagoan diciptakan di alam bawah. Tujuannya adalah menangkap Pangu yang bereinkarnasi. Namun, dia tidak tahu siapa reinkarnasi Pangu. Jiang Zi juga hanya mampu mengetahui identitas Lu Xiaoran karena segel dewa adalah sesuatu yang berevolusi dari harta karun Pangu, kelopak teratai biru kekacauan. Jika aku mengungkap identitas Lu Xiaoran dan leluhur Dao tahu aku bekerja sama dengan Jiang Xia untuk menyembunyikan masalah ini, dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada keluarga Li kita. Saat itu, nyawa seluruh keluarga kita akan terancam. Ini juga sebabnya aku tidak pernah memberitahunya mengapa aku membantu Jiang Xia. Begitu, maaf, ayah, aku salah paham sebelumnya. Ini bukan salahmu. Tubuh iblismu telah diekstraksi. Di bawah pengaruh sihir Hao Tian, kau hanya tahu bagaimana mematuhi perintah Hao Tian. Kau tidak akan percaya apapun yang dikatakan orang lain. Setelah jeda, Li Jing melanjutkan, namun, bukanlah pilihan yang bijaksana bagimu untuk menerima perintah Hao Tian untuk menghadapi sekolah Jie kali ini. Nasib Lu Xiaoran penuh ketidakpastian. Tidak ada yang tahu seberapa jauh ia akan melangkah di masa depan. Jika kita berurusan dengannya sekarang, dan dia masih menyimpan dendam, keluarga Li kita juga akan mati tanpa tempat pemakaman di masa depan. Mendengar kata-kata Li Jing, Neza tersenyum. Ayah, justru sebaliknya, kita tidak hanya tidak akan mempersulit keluarga Li, tetapi ini malah akan menjadi kesempatan bagi kita. Li Jing agak bingung. Neza berbicara lagi. Ayah, orang yang berdiri di hadapanmu sekarang bukanlah Neza, Dewa Tiga Lautan dari Istana Surgawi, melainkan Neza, murid generasi kedua dari Sein Lu dari Pulau Golden Owl. Apa, kau jadi murid Lu Xiaoran? Kau konyol. Meskipun Lu Xiaoran adalah seorang Sein dan reinkarnasi Pangu, dia bukan Pangu lagi. Lagi pula, kau masih murid generasi kedua. Apa bedanya dengan menjadi murid generasi kedua di sekolah Chan? Lagi pula, Primordial Heaven Supreme adalah seorang Sein tua, dan Lu Xiaoran hanyalah Sein tingkat pertama yang baru saja menjadi Sein. Dia sama sekali tidak sebanding dengan Primordial Heaven Supreme. Li Jing begitu cemas hingga tubuhnya berkeringat, tetapi Neza tersenyum percaya diri. Ayah, jika aku menjadi murid generasi kedua, aku hanya bisa menjadi Dewa Emas Zenith Heaven di sekolah Chan. Namun, aku sudah menjadi Dewa Emas Zenith Surga Kekacauan Primordial di bawah Sein Lu. Li Jing mengerutkan kening, ekspresinya sangat serius. Apa ini? Kekacauan Primordial Zenith Heaven Golden Immortal. Dasar anak bodoh, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau tahu apa yang kau bicarakan? Apa kau kehilangan kemampuan untuk menilai ketika kau menyatu dengan tubuh iblis? Begitu dia selesai berbicara, Neza meletus dengan aura Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal miliknya pada detik berikutnya. Dalam sekejap, Li Jing merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang kuat. Bulu kuduknya berdiri. Ruang di sekitarnya langsung tertutup rapat, membuat wajahnya pucat pasi, tetapi ia tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu. Mata Li Jing melebar tak percaya saat dia menatap tajam ke arah putranya. Neza benar-benar telah menjadi Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal. Itulah eksistensi yang bahkan para orang suci di seluruh tiga dunia dambakan. Dia berada pada level yang sama dengan seorang suci, tetapi dia bebas dan tidak perlu dikendalikan oleh Dao Surga. Di dunia, banyak sekali orang yang menginginkan identitas ini. Pada akhirnya, putranya langsung menjadi ahli Primordial Chaos Zenith Heaven hanya karena ia bergabung dengan sekolah Jie. Terlebih lagi, dia hanya murid generasi kedua di bawah Santo Lu. Lucu sekali. Lalu seberapa kuatkah murid generasi pertama di bawah Santo Lu? Neza tahu ayahnya akan berkata demikian, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ayah, aku bukan satu-satunya murid generasi kedua yang menjadi surga Zenith Kekacauan Primordial di Pulau Golden Owl.
Setidaknya ada 20 murid. Sedangkan murid generasi pertama, mereka semua juga surga zenit kekacauan primordial. Kami memiliki keyakinan dan kekuatan mutlak untuk melawan 3 dunia. Bab 457, Demi Kemuliaan Keluarga Li, jual semua pejabat penting pengadilan surgawi. Li Jing sudah benar-benar tercengang. Lu Xiaoran ternyata punya banyak sekali dewa emas Zenith Heaven Primordial Chaos di bawahnya. Mereka setara dengan sekelompok Sein. Meskipun dia tahu bahwa Lu Xiaoran sangat mengerikan sebagai reinkarnasi Pangu, dia tidak menyangka Lu Xiaoran begitu mengerikan. Dia dengan santai menciptakan begitu banyak dewa emas Zenith surga kekacauan primordial. Terlebih lagi, dia baru saja tiba di dunia primordial. Sebelum datang ke dunia primordial, kultivasi pihak lain baru saja mencapai alam abadi. Apakah reinkarnasi Pangu seabnormal itu? Perlu diketahui bahwa meskipun ia adalah reinkarnasi Pangu, tubuh Pangu sebelumnya telah berubah menjadi dunia yang luas. Semua kultivasinya telah lenyap. Dia hanya dapat dianggap bereinkarnasi dengan ingatan Pangu. Bagaimana dia masih bisa begitu menantang surga? Pihak lain sudah sebanding dengan leluhur Dao Hongjun, kan? Namun, leluhur Dao Hongjun telah mengumpulkan pengetahuan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai kultivasinya saat ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, Li Jing bertanya dengan ekspresi serius, "Neza, katakan yang sebenarnya. Apa kultivasi Sein Lu?" "Oh tidak, Senior Lu. Lu Xiaoran berada di jalur seorang ahli primordial Chaos Zenith Heaven. Dia jelas tidak bisa disebut Sein lagi. Terlebih lagi, yang lebih penting, metode Lu Xiaoran jauh di atas para orang suci. Sekalipun mereka setingkat, tetap saja akan dianggap penghinaan baginya untuk menyebutnya orang suci." Neza pun berhenti tersenyum. Saat menyebut Lu Xiaoran, raut wajahnya tampak sangat hormat dan hikmat. Grandmaster sudah bisa bersaing dengan Dao leluhur Hongjun. Ledakan. Pada saat ini, seolah-olah sebuah bom besar telah dilemparkan ke dalam pikiran Li Jing. Rambut Li Jing mulai berdiri tegak. Meskipun dia sudah samar-samar menebak bahwa kultivasi Lu Xiaoran mungkin telah mencapai alam abadi emas tanpa batas kekacauan primordial, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut setelah memastikannya. Terlalu kuat. Awalnya, dia mengira kultivasi Lu Xiaoran hanya di alam suci. Sekarang, Lu Xiaoran bahkan telah melampaui alam suci. Leluhur Dao Hongjun telah menghabiskan ratusan ribu tahun untuk mencapai levelnya saat ini. Namun, Lu Xiaoran hanya menghabiskan waktu kurang dari 10 tahun dan sudah begitu kuat. Jika dia diberi waktu yang sama dengan leluhur Dao Hongjun, bukankah Hongjun setara dengan seekor semut kecil di depannya? Pada saat ini, Li Jing tampak samar-samar melihat pemandangan spektakuler Kaisar Pangu memegang kapak pembuka surga dan bertarung melawan 3.000 dewa iblis dalam kekacauan sebelum dunia terbentuk. Dulu, ia selalu bertanya-tanya kemampuan apa yang dimiliki Pangu. Mereka semua adalah dewa iblis kekacauan. Mengapa Pangu bisa melawan 3.000 dewa iblis lainnya sendirian? Sekarang, hanya dengan melihat sekilas metode Lu Xiaoran, dia tahu bahwa Pangu memang memenuhi syarat. Setelah menarik napas dalam-dalam, Li Jing tampaknya telah membuat keputusan besar. Dia bertanya dengan ekspresi yang sangat serius. "Neza, Senior Lu, apakah dia masih menerima murid?" "Neza," dia terbatuk ringan dan langsung berkata, "Grandmaster tidak lagi menerima murid. Bahkan aku harus menerima muridnya sebagai guruku. Guru yang kuterima adalah reinkarnasi Sun Wukong. Jika kau ingin masuk ke sekte tanpa nama, kau hanya bisa menerima murid generasi pertama sebagai gurumu seperti saya." Li Jing mengerutkan kening. "Apa katamu? Meskipun Senior Lu kuat, mustahil baginya menemukan begitu banyak murid berbakat, kan? Kau dan aku sama-sama makhluk dengan tubuh suci. Meskipun kita bukan orang suci, bakat kita tetap yang terbaik di 3 dunia. Mungkinkah meskipun kita memiliki bakat, kita masih belum memenuhi syarat untuk menjadi murid Senior Lu? Sun Wukong tidak jauh lebih kuat dari kita berdua, kan?" Neza menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Guru saya, Sun Wukong, bisa dibilang yang paling lemah identitasnya di antara murid-murid generasi pertama." "Ayah, Anda mengatakan ini karena Anda tidak tahu siapa murid-murid guru agung lainnya." "Hehe, kalau begitu katakan padaku, eksistensi macam apa yang menantang surga itu, murid-muridnya yang lain?" Murid tertua Grandmaster adalah leluhur Iblis Rahu. Li Jing langsung terdiam. Murid keduanya adalah reinkarnasi dari Essence Phoenix. Wajah Li Jing berkedut hebat.
Murid ketiga adalah monyet, tetapi murid keempat adalah reinkarnasi dari pedang pembuka surga. Li Jing. Murid kelima adalah gadis mistik 9 surga. Li Jing terdiam. Murid keenam adalah reinkarnasi dari pedang pembunuh dewa. Li Jing sudah mulai merasa mati rasa. Murid ketujuh adalah reinkarnasi dari naga leluhur. Li Jing benar-benar mati rasa. Murid kedelapan adalah reinkarnasi dari Patriark Netherworld. Li Jing tidak merasakan apa-apa lagi. Murid ke-9 adalah reinkarnasi dari Dewa Perang Magi, Xing Tian. Li Jing terdiam total. Suasana terasa agak canggung. Setelah beberapa saat, Li Jing akhirnya berkata, bagaimana Sun Wukong bisa menjadi murid pihak lain? Mungkin dia terbunuh dan kebetulan berada di dekat Grand Master saat bereinkarnasi. Karena itu, dia diterima sebagai murid. Li Jing menatap ke langit dan mendesah, ekspresinya agak kesepian. Rasanya seperti berkah tersembunyi. Kau dan Sun Wukong sama-sama melakukan kesalahan besar saat itu dan seharusnya dibunuh. Namun, kau punya aku, gurumu, dan aliran Chan yang mendukungmu, jadi kau tidak perlu mati. Di sisi lain, Sun Wukong mati. Namun, Sun Wukong juga mendapatkan kesempatan yang tidak bisa kau dapatkan. Sayang sekali, itu sama sekali tidak disayangkan. Neza berbicara lagi, Ayah, meskipun aku tidak bisa menjadi murid sekte tanpa nama, kami masih memiliki secercah harapan. Yaitu, untuk membantumu menjadi murid generasi pertama sekte tanpa nama. Pupil mata Li Jing mengecil. Apakah kamu punya rencana? Neza tersenyum jahat. Bukankah Kaisar Langit meminta kita untuk memimpin pasukan ke dunia primordial? Kita berdua bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkontribusi dan membawa banyak prajurit elit Istana Surgawi ke Pulau Ao Emas. Saat itu tiba, guru besarku pasti akan senang. Lagi pula, aku tahu bahwa Grand Master punya murid pribadi. Ayah tak perlu berusaha menjadi murid pribadi. Kalau ayah bisa menjadi murid pribadi, status ayah tetap lebih tinggi daripada murid generasi kedua. Mendesis, Li Jing langsung tersentak. Neza, ini ide bagus, tapi terlalu jahat. Nggak bagus, kan? Terus kenapa? Ayah, ini kesempatan terbesar keluarga Li kita. Jika berakhir baik, kita mungkin bisa maju selangkah lagi. Namun, jika gagal, paling-paling jiwa kita akan lenyap. Ini juga jauh lebih baik daripada diperlakukan seperti boneka di Istana Surgawi seharian. Li Jing mengepalkan tinjunya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu dan bertaruh. Mau bagaimana lagi? Identitas seorang Dewa Emas Zenit Surga Kekacauan Primordial benar-benar terlalu menggoda. Meskipun dia memiliki status tinggi di pengadilan surgawi, dia tetaplah seekor anjing di tangan Hao Tian. Hao Tian dapat dengan mudah mengirimnya ke penjara surga. Sebagai perbandingan, bukankah lebih baik baginya untuk menjadi Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal? Kalau begitu, ayo cepat. Kita harus mencari Wu Kuxing dulu. Li Jing menggertakkan giginya. Aku sudah lama tidak senang dengan bajingan ini. Sejak dia datang ke pengadilan surgawi, dia terus menjilat sepanjang hari. Dia benar-benar anjing terhebat di bawah Hao Tian. Mengandalkan cinta Hao Tian padanya, dia telah melawanku berkali-kali. Kali ini, setelah aku dikirim ke penjara surga, dia mau tak mau menginginkan kekuatan militer di tanganku. Dia telah meminta Hao Tian untuk menghukumku dengan keras berkali-kali. Jika aku tidak membakar tulangnya dan menebarkan abunya, itu akan terlalu mudah baginya. Ide bagus. Wu Kuxing ini cuma bisa menjilat. Selain menjilat, dia nggak berguna. Dulu, kalau bukan karena dia, Monkey nggak akan bisa ditipu. Selain itu, kita pasti harus membawa Jiu Yaoxing. Lagi pula, statusnya di pengadilan surgawi tidak buruk. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, dia telah berkultivasi ke alam abadi emas Zenith Heaven dan merupakan salah satu kekuatan tempur utama pengadilan surgawi. Jika aku menyerahkan pihak lain kepada Senior Lu pasti akan senang. Kita juga bisa merekrut beberapa ahli alam master surga. Dewa roh raksasa, 4 raja surgawi, para ahli dari 28 rasi bintang, divisi petir, divisi air, divisi api. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Semakin banyak makhluk abadi yang kita korbankan, semakin besar pula penghargaannya. Grand Master pasti akan senang. Mengapa kita tidak membawa beberapa ahli juga, seperti Dewa Tua Kutub Selatan atau Dewa Bertelanjang Kaki? Kurasa tidak buruk juga menyingkirkan putra-putra Hao Tian, anjing tua itu. Lagi pula, mari kita persembahkan para pangeran dan putri itu.
Seandainya saja aku bisa mendapatkan selir untuk menghangatkan tempat tidur Grandmaster. Sayangnya, wanita biasanya tidak suka berkelahi. Lagi pula itu tidak masalah. Lagi pula, mereka sudah sangat tua. Kalau senior Lu tidak senang dengan pihak lain, bukankah kita akan berselisih dengannya? Benar, sayangnya, tidak banyak wanita cantik di Istana Surgawi. Yang cantik semuanya telah diambil oleh si anjing tua Hao Tian. Yang jelek saja membuatku ingin muntah hanya dengan melihatnya, apalagi Grandmaster. Chang'e itu wanita tua, meskipun cantik, dia terlalu tua. Aku khawatir senior Lu juga tidak akan menyukainya. Dia bahkan mungkin akan menghajar kita. Kudengar sekelompok wanita abadi baru saja tiba di kolam giok. Mereka semua baru saja naik. Ayah dan anak itu semakin bersemangat saat berbicara. Mereka hanya ingin membawa seluruh istana surgawi dan Hao Tian ke Pulau Golden Ao dan mengorbankan mereka kepada Lu Xiaoran sebagai ganti status keluarga Li di Pulau Golden Ao. Di sisi lain, para pengikut sekte tanpa nama menjadi semakin bahagia saat mereka membunuh. Mereka terbagi menjadi 10 tim dan menyebar ke 10 arah dengan Pulau Golden Ao sebagai pusatnya. Hampir di setiap tempat yang mereka lewati, baik itu murid-murid sekolah Chan, sekolah Ren, atau agama Buddha, semuanya dibunuh. Sekte tanpa nama tidak akan melakukannya atau tidak memberi pihak lain kesempatan untuk bangkit kembali. Setiap kali mereka membunuh seseorang, Lu Xiaoran akan meminta mereka mendaftarkan nama orang tersebut. Kemudian, ia akan memberitahu Hou Tu di alam baka untuk menghapus tanda mereka. Dengan begitu, mustahil bagi mereka untuk bereinkarnasi. Ini dapat mencegah munculnya reinkarnator atau transmigrator. Meskipun sedikit merepotkan, itu bisa menjamin keselamatan mereka. Para murid sekte tanpa nama berkembang pesat di luar sana dengan kecepatan 5.000 km per hari. Terlebih lagi, mereka melakukannya atas nama sekolah Jie. Penampakan kejam itu menghidupkan kembali pemahaman semua orang tentang Pulau Ao Emas. Seolah-olah faksi terkuat yang pernah berdiri di dunia primordial telah kembali. Sekolah Jie yang mengerikan telah kembali. Pada saat ini, terowongan spasial emas perlahan terbuka di pintu masuk dunia primordial. Aura yang sangat hikmat menyebar darinya, menekan semua orang hingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Bab 458, Pemusnahan Total. Ketika semua cahaya jatuh, kepala-kepala botak yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana. Mereka bukan orang-orang botak biasa. Mereka adalah para ahli yang kultivasinya telah mencapai tingkat tertentu dalam sekte Buddha. Tidak semua dari mereka merupakan Dewa Emas Zenith Heaven, tetapi setidaknya, sebagian dari mereka memiliki kekuatan tempur tingkat atas di Gunung Roh. Ada juga Zenith Heaven Golden Immortals di antara mereka. Yang lebih penting lagi, banyak di antara mereka sebelumnya adalah penduduk Pulau Golden Ao. Kedatangan mereka sudah cukup untuk menunjukkan tekad mereka untuk menghancurkan murid-murid sekolah Jie. Harus diketahui bahwa Gautama baru bergabung dengan Gunung Roh Barat setelah melarikan diri dari sekolah Jie. Namun, setelah menjadi orang suci, ia ingin menghancurkan seluruh Pulau Ao Emas. Pada saat ini, tubuh emas Wensu yang bermartabat, yang panjangnya hampir 10 meter, muncul. Tubuh keemasan itu melirik ke arah Pulau Ao Emas. Tatapannya yang mampu menembus 10.000 km mengungkapkan ekspresi yang mendalam. Dua cahaya keemasan hampir merobek langit bagaikan keajaiban. Meskipun Lu Xiaoran masih di Pulau Golden Ao, dia tidak berani bersikap terlalu sombong. Dia memiliki tubuh seorang Saint. Kecuali tidak ada pilihan lain, dia tidak akan menyerang dengan sembarangan. Kita hanya perlu menghancurkan antek-anteknya dan memotong lengan kanannya, mencegah sekolah Jie berkembang. Dengan begitu, sekolah Jie tidak akan punya cara untuk bertahan dari kesengsaraan ini. Tentu saja, jika Lu Xiaoran berani menyerang secara langsung, ketiga Saint dari langit barat tentu tidak akan membiarkannya lolos. Karena itu, anak-anak, jangan khawatir. Bunuh semua murid sekolah Jie dan tingkatkan kekuatan sekte Buddha kita. Dengan sebuah perintah, ribuan pengikut Gunung Roh mulai mengalirkan kekuatan abadi dalam tubuh mereka secara serempak. Dalam sekejap, ribuan cahaya keemasan melesat keluar bagaikan matahari kecil yang menyilaukan, bersinar begitu terang sehingga tidak diketahui ada berapa banyak cahaya di sana. Wensu menghitung dengan jarinya dan segera menunjuk ke suatu arah. Puluhan ribu cahaya langsung melesat ke arah itu. Pada saat yang sama, miliaran kilometer jauhnya, sebuah kuil Buddha juga diserang oleh tim dari sekte tanpa nama. Di bawah serangan brutal para murid sekte tanpa nama,
mereka tak berdaya melawan serangan ini. Para murid berjatuhan satu demi satu dan bahkan tak sempat melarikan diri. Semua orang ketakutan dan marah, mata mereka merah bercampur dengan niat membunuh dan amarah. Apakah kalian, para pengikut sekolah Jie, tidak takut kalau Gunung Roh Buddha kami akan menghancurkan sekolah Jie dan Dao kalian? Murid dari sekte tanpa nama itu memiliki ekspresi dingin dan sama sekali tidak peduli dengan pihak lain. Itu harus menunggu sampai Anda memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Ejekan singkat namun dahsyat ini sontak membuat para pengikut aliran Buddha murka dan roboh. Melihat para pengikut sekte Buddha di kuil ini akan musnah seluruhnya, aliran cahaya dengan cepat melesat dari langit yang jauh seperti meteor. Merasakan kekuatan Buddha yang pekat terpancar dari aliran cahaya, semua orang merasa sangat gembira. Hahaha, Yang Mulia Buddha dari Gunung Roh telah tiba. Ini Yang Mulia Buddha dari Gunung Roh. Hahaha, sekarang, giliranmu untuk mati. Kami akan membalas dendam atas kematian 10.000 tetua dan murid sekte Buddha kami hari ini. Para pengikut sekte tanpa nama tidak panik sama sekali. Dalam ekspedisi ini, sekte tanpa nama dibagi menjadi 10 tim. Setiap tim beranggotakan 300 ahli puncak Zenith Heaven Golden Immortal. Bisa dibilang, semua orang adalah pakar di antara para pakar. Baik di aliran Ren, Buddhisme, maupun aliran Chan, semuanya adalah eksistensi kelas atas. Selama jumlah orang suci masih sedikit, tentu tidak banyak orang yang mampu menghadapi mereka. Lebih-lebih lagi, jadi bagaimana jika seorang Santo datang? Tim mereka dipimpin oleh Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal. Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan seorang Saint. Bahkan jika seorang Saint datang, mereka tetap tidak akan takut. Saat ini, hanya ada 100 murid yang melakukan operasi pembunuhan di kuil ini. Di atas awan, berdirilah Dewa Emas Zenith Chaos Primordial dan lebih dari 200 ahli puncak Dewa Emas Zenith. Aneh kalau mereka takut. Di langit, Wen Su sudah bergegas untuk membantu 10.000 murid Gunung Roh. Ketika ia melihat murid-murid sekte Buddha di bawah dibantai, ia langsung murka. Berhenti, kalian bajingan dari sekolah Jie berani melukai murid-murid sekte Buddha kita. Kalau kalian tidak berhenti, aku akan menghancurkan jiwa kalian. Namun, begitu ia selesai berbicara, para pengikut sekte tanpa nama tidak hanya tidak berhenti, tetapi mereka menjadi semakin kejam. Dalam sekejap mata, ratusan kultivator sekte Buddha hancur berkeping-keping. Teriakan menyayat hati itu menyebar hingga ke cakrawala dan masuk ke telinga Wen Su, membuat urat-urat di dahi Wen Su menonjol karena marah. Ah, makhluk jahat, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan pernah menjadi Buddha. Para murid Gunung Roh, dengarkan. Bunuh mereka, semua. Puluhan ribu cahaya keemasan jatuh seperti pedang tajam. Akan tetapi, sebelum dia bisa mendarat, aura mengejutkan lainnya benar-benar meletus dari langit dan menekan ke bawah bagaikan gelombang. Ekspresi wajah Wen Su berubah drastis. Penyergapan, perhatikan bagian atas kepalamu. Begitu dia selesai berbicara, 200 aura yang kuat dan tidak masuk akal berjatuhan dan menghantam kerumunan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali terjadi serangan, puluhan atau bahkan 100 pengikut Buddha akan mati. Dengan satu serangan saja, lebih dari 10.000 pengikut sekte Buddha terbunuh. Ledakan terus-menerus terdengar di langit, seolah-olah matahari keemasan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Mayat para pengikut sekte Buddha berjatuhan seperti pangsit. Terlebih lagi, semua mayat tidak lengkap. Pihak lain tidak hanya membunuh mereka dalam satu gerakan, tetapi dia juga menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Metodenya tidak hanya kejam, tetapi juga sangat dahsyat. Bajingan, berhenti. Wen Su meraung dan mengangkat tangannya untuk melepaskan tinju suci Buddha. Cahaya tinju keemasan menari-nari, memunculkan bayangan Buddha keemasan di langit. Dengan kekuatan Vajra yang tak tertandingi, cahaya itu menghantam seorang murid sekte tanpa nama di depannya. Dia, pihak lawan sama sekali tidak kalah. Saat pihak lawan menyadari dirinya diserang, ia langsung melancarkan segel tangannya. Saat kedua teknik kultivasi itu bertabrakan, bola cahaya emas yang lebih kuat meletus di langit lagi, melampaui semua bola cahaya lainnya. Kekuatan ini sangat mengerikan, menekan banyak pengikut Buddha hingga mereka tidak bisa bernapas. Setelah ledakan itu, Wen Su langsung terpental sejauh 100.000 meter. Darah di tubuhnya bergejolak, dan kekuatan hukum di sekitarnya terus bergetar. Bahkan, 3 bunga di kepalanya sedikit bergetar, dan cahaya di atasnya berkedip-kedip.
Jelas sekali tubuhnya terluka akibat gerakan ini. Hal ini membuat Wen Su terkejut dan tak percaya. Harus diketahui bahwa meskipun kultivasinya belum mencapai Saint Realm, dia masih berada di puncak Zenith Heaven Golden Immortal Realm. Naik ke setiap level di atas alam abadi emas Zenith Heaven sama sulitnya dengan naik ke surga. Meskipun sudah ada banyak dewa emas Zenith Heaven di 3 dunia, tidak banyak ahli puncak alam abadi emas Zenith Heaven. Mengapa pihak lain mampu mengguncang esensi darahnya dengan satu gerakan? Ada yang salah. Ada sesuatu yang salah. Sebelum dia sempat bereaksi, beberapa sosok lagi mengelilinginya. Merasakan tekanan dan aura yang menerkamnya, pupil mata Wen Su mengerut. Dia benar-benar merasakan kekuatan yang ada dalam auranya sendiri dari aura pihak lain. Beberapa orang ini, mereka semua berada di puncak alam abadi emas Zenith Heaven. Tidak, bukan hanya mereka. Baru saja ia dibutakan amarah, kini ia bereaksi dan tiba-tiba menyadari bahwa 200 kultivator ini, termasuk para kultivator di bawah, semuanya berada di puncak alam abadi emas Zenith Heaven. Apakah dia sedang bermimpi? Mengapa ada begitu banyak ahli puncak Zenith Heaven Golden Immortal di sekolah Jie? Jika itu Gunung Roh, akan mudah dijelaskan. Lagi pula, Gunung Roh telah mengumpulkan kekuatan selama puluhan ribu tahun dan telah lama melahirkan banyak ahli Zenith Heaven Golden Immortal. Namun, sekolah Jie telah ditekan selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika Luciaoran abnormal dan mampu berkultivasi ke alam suci dalam sekejap mata, bagaimana ia bisa mengumpulkan begitu banyak ahli puncak Zenith Heaven Golden Immortal? Namun, setelah dipikir-pikir, ia tetap tidak berani lengah menghadapi serangan langsung orang-orang ini. Ia segera menggunakan teknik kultivasinya dan mengeluarkan harta dharma intrinsiknya, pedang kebijaksanaan. Begitu pedang kebijaksanaan muncul, cahaya Buddha bersinar, sangat meningkatkan kekuatan tempur Wen Su. Hal ini tentu saja menambah kepercayaan diri Wen Su. Pedang kebijaksanaannya awalnya adalah harta karun roh bawaan yang dianugerahkan kepadanya oleh surga primordial tertinggi dari sekolah Chan. Kemudian, setelah dicerahkan oleh orang suci dari Sekte Barat, pedang itu telah menjadi artefak Dharma Buddha. Terlebih lagi, dalam hal kekuatan sejati, pedang itu sudah sebanding dengan harta karun kardinal bawaan. Bahkan jika kultivasi pihak lain mirip dengannya dan mereka semua berada di puncak alam abadi emas Zenith Heaven, dan pihak lain memiliki lebih banyak ahli. Akan tetapi, Zenith Heaven Golden Immortal dengan harta kardinal Chonate juga benar-benar berbeda dengan Zenith Heaven Golden Immortal yang tidak memilikinya. Dia sepenuhnya percaya diri dalam menerima serangan dari pihak lain dan yang lainnya. Namun, tepat saat dia tengah memikirkan hal ini, dia melihat pihak lain tersenyum dingin setelah melihatnya mengeluarkan pedang kebijaksanaan. Kau sedang mencari kematian. Wen Su mengangkat alisnya sedikit dan tak bisa menahan rasa bingung. Dia sudah mengeluarkan harta karun Chonate Kardinal. Kenapa mereka masih bilang dia sedang mencari mati? Mungkinkah itu kecemburuan? Itu benar. Pihak lain pasti iri karena dia memiliki harta dharma yang bagus. Sayangnya, kecemburuan saja tidak ada gunanya. Seberapa berharganya harta karun Kardinal Chonate? Mustahil bagi siapapun untuk memilikinya kecuali mereka adalah seorang Zenith Heaven Golden Immortal tua seperti dirinya. Akan tetapi, saat dia baru saja mengutarakan pikirannya ini, dia melihat pihak lain mengeluarkan harta karun Kardinal Chonate dan serangan mereka langsung menjadi ganas. Brengsek. Pada saat ini, Wen Su, yang tidak pernah mengumpat selama lebih dari 10.000 tahun, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Bukankah ini terlalu tidak normal dan tidak tahu malu? Adalah satu hal bagi mereka untuk secara misterius menjadi Zenith Heaven Golden Immortals, tetapi mereka sebenarnya memiliki begitu banyak harta kardinal Chonate. Apakah harta karun utama Chonate di Pulau Golden Ao Anda semuanya dibeli dalam jumlah besar? Bagaimana bisa pihak lain dengan begitu saja menghabisi begitu banyak orang? Begitu dia selesai berbicara, serangan para ahli Zenith Heaven milik pihak lain juga mendarat padanya. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, cahaya melesat ke segala arah. Dalam sekejap, pedang kebijaksanaan hancur. Bab 459, Gunung Roh terkejut. Tidak, Wen Su menjerit, wajahnya dipenuhi keputusasaan dan ketakutan. Hampir dalam sekejap, pecahan pedang kebijaksanaan menembus tubuhnya dan menghancurkan 5 aura di dadanya. Budidaya yang telah dilakukannya selama puluhan ribu tahun telah sangat berkurang pada saat ini. Seluruh tubuh Wen Su terpental. Setelah terlempar, dia melihat sesuatu yang tidak dapat dia percayai sepanjang hidupnya.
Para murid sekolah Jie yang membunuh murid-murid sekte Buddha ternyata masing-masing memiliki harta karun Kardinal Conate. Dengan kekuatan mereka dan harta karun Kardinal Conate, siapa yang bisa melawan mereka? Para murid Gunung Roh dipukuli hingga tak mampu melawan. Di tengah jeritan, mereka terus mati, dan kecepatan jatuhnya mayat dari langit pun semakin cepat. Apakah dia sedang bermimpi? Sejak kapan harta karun Kardinal Conate menjadi begitu tidak berharga? Tidak apa-apa jika beberapa orang yang baru saja berurusan dengannya memiliki harta karun Kardinal Conate. Pada akhirnya, orang-orang ini juga memiliki harta karun Kardinal Conate. Lelucon macam apa ini? Itu adalah harta karun Kardinal Conate yang luar biasa. Harta karun utama yang melekat. Di seluruh 3 dunia, banyak sekali orang yang bermimpi memperoleh harta karun Kardinal Conate. Sekarang, murid-murid Lu Xiaoran benar-benar punya masing-masing satu. Tidak, masalah ini terlalu penting. Dia harus melaporkannya ke Gunung Roh tepat waktu. Memikirkan hal ini, dia segera mengedarkan kekuatan abadi di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, ingin menggunakan teknik pelarian Buddha untuk melarikan diri kembali ke Gunung Roh. Para pengikut sekte Buddha itu tak sanggup lagi bertahan. Sekalipun ia bertahan, mereka tetap akan mati. Jika ia berhasil lolos dan melaporkan rahasia ini kepada Patriark Buddha dan 2 orang suci lainnya, setidaknya, ia bisa mencegah Gunung Roh ditemukan. Terlebih lagi, ia juga telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Sang Patriark Buddha pasti akan memperbaiki 5 ki di dadanya yang rusak. Namun, pada saat ini, Wen Su tiba-tiba merasakan kekuatan hukum di sekelilingnya langsung membeku, dan kekuatan abadi dalam tubuhnya tampaknya telah disegel dan tidak dapat bersirkulasi sama sekali. Ini, seorang Sein. Apakah Lu Xiaoran ada di sini? Wen Su terkejut. Ini karena meskipun kelima aura di dadanya telah hancur, dia tetaplah seorang Dewa Emas Zenith Heaven. Jika pihak lain juga seorang Dewa Emas Zenith Heaven, mustahil baginya untuk memiliki tekanan absolut seperti itu atas dirinya dan kultivasinya. Hanya ada satu orang yang mampu menekan Zenith Heaven Golden Immortal, dan itu adalah seorang Sein. Bahkan orang yang hampir menjadi orang suci pun tidak dapat melakukan hal ini. Paling banter, seorang Kuasi Santo dapat menyegel kekuatan spasial di sekelilingnya dan mencegahnya melarikan diri, tetapi mereka tidak mampu menekan kekuatan abadi miliknya. Semua orang yang berada di bawah Sein Realm tidak berarti apa-apa. Seorang Santo adalah penguasa tertinggi sejati bagi eksistensi seperti dia. Lu Xiaoran, kau benar-benar hina. Sebagai seorang Sein yang bermartabat, bagaimana mungkin kau mengabaikan moralitas? Beraninya kau menindas seorang Dewa Emas Zenith Heaven sepertiku. Dia meraung ke langit, namun tepat saat dia selesai meraung, dia tertegun di tempat. Hal ini karena tatapannya bertemu dengan sosok di langit. Jiwa esensinya tidak dapat menahan gemetar pada saat ini. Dia sudah menduga bahwa pihak lain itu adalah eksistensi yang menindasnya. Namun, pihak lainnya jelas bukan Lu Xiaoran. Ketika Lu Xiaoran menjadi orang suci, seluruh 3 dunia merasakan auranya. Pada saat ini, aura pihak lain jelas bukan milik Lu Xiaoran. Apakah itu berarti Lu Xiaoran bukan satu-satunya orang suci di Pulau Golden Owl? Benarkah ada orang suci yang lain? Sudah berakhir. Pada saat ini, meskipun Wen Su bodoh, dia sudah menduga bahwa metode Pulau Golden Owl jelas tidak sesederhana yang dia kira. Kali ini, ketiga dunia mungkin benar-benar dalam masalah besar. Namun, ini bukan lagi sesuatu yang bisa ia pikirkan. Saat dia melihat tatapan mata lawan bicaranya, aura yang melonjak dari lawan bicaranya langsung menekan ke bawah. Bang! Hanya dengan tatapan mata sederhana, dia langsung meledak di tempat, berubah menjadi kabut berdarah yang bahkan tidak meninggalkan apapun. Pada saat ini, puluhan ribu bala bantuan yang dikirim oleh Gunung Roh semuanya telah terbunuh. Angin pun berhenti, dan segalanya menjadi sunyi. Para kultivator Buddha di kuil di bawah menyerah untuk melawan ketika mereka melihat kejadian ini dan jatuh ke dalam keputusasaan total. Sudah berakhir. Lagi pula, bahkan para ahli dari Gunung Roh pun telah terbunuh. Apa harapan mereka? Mereka telah membawa puluhan ribu pasukan. Kultivasi pihak lain setidaknya jauh lebih kuat dari mereka. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka yang selamat. Bahkan Wen Su yang sangat terkenal dari sekte Buddha telah terbunuh. Meskipun Wen Su hanyalah seorang bodhisattva, ia pernah menjadi salah satu dari 12 dewa emas tertinggi langit primordial. Kemudian, di bawah bimbingan Taois Randeng, ia bergabung dengan Gunung Roh Barat.
Kultivasinya setidaknya dapat menduduki peringkat 100 teratas di Sekte Buddha. Bahkan banyak Buddha di Sekte Buddha yang tidak sebanding dengannya. Namun, dia tetap kalah. Lalu apa gunanya mereka bertengkar? Untuk bersenang-senang. Pada saat yang sama, di Gunung Roh, Gautama sedang berkhotbah. Dia baru saja menjadi orang suci dan sudah seharusnya mulai membabarkan Dao dan membantu para pengikut Buddha. Lagi pula, Gautama telah menunggu momen ini dalam waktu yang sangat lama. Saat itu, dia juga merupakan salah satu murid elit teratas sekolah Jie dan merupakan Taois Duobao di bawah orang suci Tongtian dari sekolah Jie. Namun, pada masa kesengsaraan penyegelan dewa, ia ditangkap oleh para prajurit bersorban kuning Laozi. Kemudian, atas bujukan kedua orang suci, Jiyin dan Zunti, ia mengkhianati Sekte Jie dan bergabung dengan Sekte Buddha untuk menjadi Patriark Buddha Gautama. Ia bergabung dengan Sekte Buddha untuk menjadi seorang suci. Sekarang, mimpi ini akhirnya menjadi kenyataan. Dia telah menjadi orang suci ke-8 di dunia. Dia akhirnya memiliki kualifikasi untuk melampaui semua makhluk hidup. Sejak saat itu, dia tidak perlu lagi menyenangkan Hao Tian. Sebagai seorang murid kecil di bawah leluhur Dao Hongjun, Hao Tian mengendalikan pengadilan surgawi dan menjadi ahli tertinggi di 3 dunia. Jika ia bukan seorang suci, sekalipun ia adalah Buddha Gautama, ia tetap akan dianugerahkan sebagai salah satu dari 5 tetua di Istana Surgawi. Begitu Istana Surgawi menghadapi masalah dan meminta bantuannya, ia tetap harus membantu. Namun, sekarang, selain leluhur Dao Hongjun, Jie Yin, dan Zunti, dia tidak perlu lagi memberi muka kepada siapapun. Dia bisa mengabaikan perintah semua orang. Inilah manfaat menjadi orang suci. Karena itu pula, ketika suasana hatinya sedang baik, ia bersikap sangat serius saat berkhotbah. Berbeda dengan khotbah yang biasanya asal-asalan, khotbah hari ini membuat para abadi Sekte Buddha di Gunung Roh terbius. Mereka tenggelam dalam pikiran, menangis, atau tertawa, mereka jatuh ke dalam berbagai kondisi. Meskipun ceramahnya tentang hal yang sama, ceramah itu memiliki ribuan efek yang berbeda. Tak pelak lagi, hal ini membuktikan bahwa dakwah Gautama telah menghasilkan kekuatan hukum dan mampu memengaruhi orang lain. Hal ini membuatnya sangat bahagia. Namun, pada saat ini, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Panggung teratai yang awalnya milik Wen Su tiba-tiba meledak. Bukan hanya dia, bahkan panggung teratai Buddha lain yang telah pergi ke dunia primordial pun meledak satu demi satu. Hal ini membuat ekspresi semua murid yang mendengarkan Dao di seluruh Gunung Roh tiba-tiba berubah. Apa yang sedang terjadi? Platform teratai itu tiba-tiba meledak. Apa terjadi sesuatu pada mereka? Bagaimana mungkin? Yang pergi itu Wen Su. Kultivasinya sangat kuat. Lagi pula, ada puluhan ribu murid Gunung Roh kita yang pergi bersama. Sebagai seorang Sein, Lu Xiaoran tidak bisa sembarangan menyerang. Lagi pula, tidak banyak ahli dari Pulau Golden Ao yang bisa melukai para ahli Gunung Roh kita. Gautama tidak berbicara, ia hanya menyipitkan mata sedikit dan membuka mata sucinya. Mata suci dapat melihat ke bagian manapun dari 3 dunia. Setelah membuka mata suci, ia secara alami dapat dengan mudah menemukan tempat di mana Wen Su meninggal dan melihat apa yang baru saja terjadi di sana. Dengan cara ini, ia akan tahu dengan jelas bagaimana Wen Su meninggal. Akan tetapi, saat ia mengarahkan pandangannya ke dunia primordial, ia langsung ditemukan oleh Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal dari Sekte Tanpa Nama. Dewa Emas Zenith Chaos Primordial menyipitkan matanya sedikit dan mendengus. Kekuatan hukum menyebar dan langsung menghancurkan kekuatan mata Gautama tanpa ampun dalam sekejap. Meskipun pihak lainnya hanya berada pada level pertama Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal Realm, Gautama juga berada pada level pertama Sein Realm. Dalam situasi di mana keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal memiliki keuntungan karena ia melangkah ke wilayahnya lebih awal. Pada saat yang sama, Gautama lah yang mengaktifkan kekuatan matanya dari Gunung Roh. Di sisi lain, pakar sekolah Jie tidak perlu melakukan banyak hal. Oleh karena itu, menghancurkan kekuatan mata sama mudahnya dengan membunuh seekor anjing. Gautama, yang sedang menggunakan mata suci di Gunung Roh, tiba-tiba berseru dan menutup matanya. Darah keemasan menetes dari kedua sisi matanya, menggemparkan seluruh Gunung Roh. Patriark Buddha berdarah. Patriark Buddha yang baru saja menjadi orang suci benar-benar berdarah. Gelombang besar melanda hati mereka. Ini sungguh tak terbayangkan.
Seberapa berkuasakah Sang Patriark Buddha? Sebelumnya, dia adalah seorang Sein semu. Sekarang, dia benar-benar telah melangkah ke alam Sein dan menjadi ahli Sein ke-8 di dunia. Itu adalah pakar tertinggi dunia. Dia adalah eksistensi abadi. Namun sekarang, dia berdarah. Ini berarti dia telah diserang oleh orang suci lainnya. Buddha, apakah itu Lu Xiaoran dari sekolah Jie? Gautama menutup matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Mata suciku harus menempuh jarak yang jauh. Di sisi lain, pihak lain tidak perlu melakukan banyak upaya. Dia sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk mengamati dan langsung menghancurkan kekuatan mataku. Lu Xiaoran ini benar-benar tercela dan tak tahu malu. Benar, sebagai seorang santo, dia tiba-tiba menyerang. Dia tidak peduli dengan moral. 3 orang suci dari sekte barat kita harus menyerang pada saat yang sama dan memberinya pelajaran. Beritahu dia hasil dari melawan kita. Gautama menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Orang itu bukan Lu Xiaoran. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Setelah beberapa saat, semua orang tiba-tiba berbicara. Buddha, Patriark Buddha, apa kau bercanda dengan kami? Kalau bukan karena Lu Xiaoran, bagaimana mungkin dia bisa melukaimu? Lu Xiaoran adalah satu-satunya orang suci di sekolah Jie sekarang. Benar, Master Sekolah Tongtian saat ini terjebak di Istana Awan Ungu. Gautama berkata dengan ekspresi serius, aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu bukan Lu Xiaoran. Aku akan pergi menemui kedua guru suci sekarang. Kalian tunggu di sini. Mulai sekarang, tidak seorang pun diizinkan keluar dari Gunung Roh. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Ya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.